Selamat datang di Dapur Makusti. Di video kali ini, saya mau membuat salah satu kue tradisional dari olahan tepung beras dan daun pandan. Untuk cara buatnya bisa disimak videonya sampai habis. Langkah pertama, kita buat jus pandannya terlebih dahulu. Siapkan 10 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Jika kalian punya daun suji, bisa ditambahkan daun suji. Jika kalian tidak punya daun pandan atau daun suji, kalian bisa menggantinya dengan pasta pandan. Lalu siapkan blender, kemudian kita potong kecil-kecil daun pandannya. Jika daun pandannya sudah dipotong semua, kemudian kita tambahkan dengan 300 ml air putih. Untuk air pandannya nanti saya tidak pakai semua karena disesuaikan juga dengan kelembapan tepungnya. Lanjut, kedua bahan ini akan kita blender sampai halus. Dan ini dia air pandannya sudah di blender. Lanjut kita akan saring untuk mengambil air sari-sari pandannya saja. Setelah kita saring, di sini jus pandannya saya beri secukupnya pasta pandan. Tujuannya supaya lebih beraroma dan warnanya nanti tidak terlalu pucat. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan dahulu. Lalu kita buat adonan tepung berasnya. Siapkan saringan kukusan yang sudah dialasi dengan daun pisang. Kemudian kita masukkan 200 gram tepung beras. Sebenarnya lebih enak memakai tepung beras hasil giling sendiri, cuman saya tidak punya, jadi saya pakai tepung yang sudah jadi. Lanjut, tepung beras ini akan kita kukus terlebih dahulu. Sebelumnya panaskan kukusannya. Jika kukusannya sudah mendidih, kita letakkan saringan di atas kukusan. Lalu tepung berasnya akan kita kukus selama 35 menit dengan api sedang. Sambil menunggu tepung berasnya matang, kita buat cetakannya. Siapkan secukupnya daun pisang, botol kecil, dan staples. Lalu ambil 1 lembar daun pisang. Untuk ukuran daun pisangnya sekitar 7 cm untuk lebarnya dan untuk panjangnya sekitar 22 cm. Kemudian daun pisangnya kita gulung dengan menggunakan cetakan botol. Caranya bisa disimak pada video. Setelah daun pisangnya kita gulung, lalu bagian pangkal daun di bagian dalam kita staples supaya daunnya tidak bergeser-geser nanti saat dikukus. Di sini saya staples sebanyak 3 kali. Saya staples di bagian pangkal daun sebelah kanan dan kiri, lalu bagian tengah. Tujuannya supaya daun pisangnya lebih kokoh. Pada resep aslinya, kue ini dicetak dengan menggunakan bambu. Cuman di sini saya tidak punya, jadi saya menggantinya dengan daun pisang. Dan ini dia cetakan bungkus daun pisangnya sudah jadi, bisa kita sisihkan dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan isian dan bahan balurannya. Siapkan 200 gram gula merah yang sudah dicincang halus. Kalian bisa juga memakai gula merah yang warnanya lebih coklat pekat dari punya saya. Selanjutnya siapkan 150 gram kelapa parut. Ambil bagian putihnya saja, lalu kelapa parutnya beri setengah sendok teh garam, kemudian aduk rata. Setelah tercampur rata, berikan potongan daun pandan, tujuannya supaya kelapa parutnya lebih wangi. Dan ini dia kelapa parut dan gula merahnya sudah siap untuk dimasak. Kembali pada tepung beras yang dikukus tadi, setelah 35 menit dikukus, ini tepung berasnya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan tunggu sampai suhunya hangat. Jika tepung berasnya sudah hangat, bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Jika terdapat tepung beras yang menggumpal, bisa kita hancurkan supaya lebih halus teksturnya. Selanjutnya kita tambahkan dengan jus pandan yang sudah kita buat di awal tadi. Masukkan jus pandannya secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil kita aduk supaya tercampur rata. Di sini saya mengaduknya memakai tangan saja. Untuk penggunaan jus pandannya bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung. Bisa kurang bisa juga lebih pemakaiannya, jadi kalian bisa kira-kira saja. Dan ini adonan tepung berasnya kita aduk sampai tekstur tepungnya lembab, tidak terlalu keras, dan masih bergerindil. Jika adonannya sudah lembab dan masih bergerindil seperti ini sudah cukup. Dan untuk jus pandannya masih tersisa sekitar 180 ml.
Jeti yang terpakai hanya 120 ml. Selanjutnya siapkan saringan dan wadah, kemudian adonan tepung berasnya kita saring sampai adonannya halus, lembab dan teksturnya seperti berpasir. Dan seperti ini hasilnya, kita lakukan proses ini sampai semua selesai. Dan ini dia adonan tepung beras pandannya sudah disaring semua, teksturnya lembab dan berpasir, ini sudah cukup, sudah siap untuk kita cetak. Siapkan saringan kukusan yang sudah dialasin dengan daun pisang, kemudian kita tata rapi cetakan daun pisang di atasnya. Selesai ditata, masukkan secukupnya adonan tepung beras pandannya ke dalam cetakan daun pisang. Di sini saya masukkan sebanyak 2 kali. Lalu ratakan biasa saja, jangan ditekan. Selesai itu masukkan secukupnya gula merah. Di sini gula merahnya aku masukkan sebanyak 2 kali. Lalu kita tutup kembali gula merahnya dengan adonan tepung beras. Pastikan adonannya saat diratakan jangan ditekan atau dipadatkan. Kalau mau meratakan, diratakan biasa saja. Cetakannya memang akan terlihat penuh. Tapi saat dikukus nanti, adonannya akan memadat dan menyusut dengan sendirinya. Jika cetakan daun pisangnya sudah terisi semua dengan adonan tepung beras pandannya, lalu untuk bagian tengahnya, saya isi dengan kelapa parut yang sudah diberi garam dan daun pandan. Dan ini akan kita kukus secara bersamaan selama 15 menit. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusannya, dan ini air kukusannya saya beri 1 simpul daun pandan supaya aromanya lebih wangi, lalu letakkan saringan ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Lanjut kita kukus adonannya selama 15 menit dengan api sedang. Dan ini dia kue tradisional dari olahan tepung beras dan daun pandannya sudah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 18 buah. Setelah matang, bisa langsung kita sajikan dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Meskipun dibuatnya tanpa cetakan bambu asli, tapi rasanya tetap lebih enak dan wangi. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.